Terus oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Nah, jadi untuk dari nomor 1 sampai nomor 3 kalau nggak salah, atau ya nomor 3 ini adalah terkait dengan hitungan, yang dimana di sini kita punya data gross requirement dari sebuah perusahaan, atau berarti bisa kita katakan permintaan aslinya gitu ya. Dan di sini ini adalah salah satu tabel yang dimana salah satu tabel yang namanya material MRP ya, yaitu adalah material requirement planning. Oke. Nah, cuman untuk yang sekarang ini, untuk material requirement planning itu ada dua. Ada MRP yang pertama, ya, terus MRP yang kedua yaitu adalah terkait dengan manufacturing ya. Oke. Jadi ini untuk MRP yang versi 1 yaitu adalah material requirement planning, yang dimana di sini mungkin pengenalan terlebih dahulu dengan apa yang ada di tabel ini. Jadi ini minggu 1 sampai minggu ke-12 ada permintaan atau request sebesar ini ya, dari 40 sampai 10. Yang gross ini adalah terkait dengan yang kotor. Yang kotor itu kan berarti belum di, misalnya nih kita bikin 50, minta 50, ya udah 50 itu yang harus dipenuhi. Nah, cuman masalahnya bagaimana kan, apa yang akan nanti kita produksi apa itu kan tergantung kan. Nah, oke. Terus schedule receipt ini C ya. Schedule receipt ini adalah bahan baku yang dijadwalkan akan datang pada waktu tertentu. Projected on hand atau ini disingkat POH, biasa saya pakai tuh, atau on hand inventory atau OHI itu adalah jumlah penyimpanan inventory atau penyimpanan yang ada di waktu itu juga. Terus net requirement ini adalah bersihnya, yang dimana bersihnya ini tergantung grossnya 40 misalnya. Terus ternyata misalnya awalnya saya udah punya, sebelumnya tuh saya punya 40 inventory. Nah, 40 inventory sebelumnya itu saya pakai untuk di minggu yang bersangkutan, sehingga saya tidak perlu yang namanya melakukan produksi ataupun tidak perlu memesan. Nah, gitu. Jadi kan udah ada ya kan. Nah, terus kemudian PO receipt ini terkait dengan ini, PO-nya bukan pre-order ya, melainkan ini plan order. Jadi perencanaan order yang direncanakan dan harus diterima pada saat minggu itu juga. Sedangkan kalau PO release, plan order, yang dimana itu kita harus kirim, maksudnya kita harus yang harus kita keluarkan. Nah, yang kita keluarkan itu jatuhnya tuh kayak misalnya saya minta barang itu atau bahan baku ini kan datang misalnya setelah 2 minggu, misalnya si kata perusahaan bahan baku. Nah, berarti kalau misalnya saya minta minggu keempat, berarti saya harus memesannya itu ke supplier itu di minggu kedua. Supaya apa? Biar bisa sampai di minggu keempat gitu ya. Oke. Jadi di sini juga ini udah dikasih tahu beberapa data. Biaya simpannya $2 per unit per minggunya. Biaya penyiapan atau ininya, S-nya ini ya, S atau CS boleh 200. Kalau ini H atau holding cost atau CI juga boleh, nulisnya bebas. Terus biaya kehabisan persediaan itu stock out cost-nya $10 per unit. Lead time-nya lead time ini adalah ya itu jeda waktu ya, jeda waktu antara diterima dengan tanggal pemesanannya. Persediaan awal 40 unit udah di sini sesuai ya. Nah, ini intinya, ini tabel ini saya lengkapin sesuai dengan data yang ada di sini, jadinya tabelnya seperti ini. Nah, di mana kan di sini nomor 1 jumlah biaya persediaan total dengan metode lot for lot. Nah, metode lot for lot itu adalah salah satu lot sizing, yang dimana lot sizing ini sebenarnya ada beberapa pendekatan. Ada 6. Ada lot for lot alias langsung habisin, jadi nggak ada yang namanya inventory. Terus ada yang namanya EOQ atau economic order quantity, dan ada yang namanya POQ period order quantity, dan ada part period balancing atau PPB, dan kemudian yang keempat itu adalah yang kelima adalah LUC atau least unit cost, dan yang keenam adalah silver mill. Nah, cuman di yang pertama ini kita akan bahas untuk lot for lot dulu. Nomor 2 sama nomor 3-nya kita akan
pisah ya. Nah, kalau load for load artinya langsung habisin aja apa yang diminta di situ juga, alias yang kita mau bikin ya pesannya juga sekedar segitu aja, nggak kurang nggak lebih. Oke, jadi awalnya kan katanya 40 unit kita punya. Nah, terus di minggu pertama kita punya pemesanan atau kita punya ini kita harus punya 40. Nah, berarti ya nggak perlu dong yang namanya kita mengisi, kita perlu melakukan sesuatu karena yang ini udah dihandle sama inventory yang sebelumnya. Nah, berarti nggak perlu ada yang jadi netnya itu 0 ya. Terus projected on hand. Nah, projected on hand-nya nih, ini berapa ya? Projected on hand-nya karena awalnya 40 dan ini nggak mesen dan udah habis ya, berarti ini projected on hand-nya ya pasti 0 di minggu pertama. Nah, karena berhubung projected on hand-nya ini nggak ada atau yang kita nggak punya inventory di akhir minggu pertama, di awal minggu kedua itu atau di minggu kedua kita mintanya 30 nih. Ternyata nggak punya. Berarti apa? Ya, berarti kita harus berarti kita punya net itu sebesar 30. Nah, terus berarti kita harus receive menerima itu juga 30 juga dong. Ya, kita butuh 30 dong. Nah, otomatis ya nggak ada inventory. Nah, kenapa? Ya karena pas. Kalau misalnya di sini 40, maka di sini akan ada inventory sebesar 10 ya. Mungkin nanti akan kalian lebih paham lagi terkait dengan POH ataupun ini dengan tiga yang ada di soal, dan nanti tiganya akan ditambah di luar kalau emang udah selesai ya 1 sampai 10-nya. Oke, kemudian lanjut lagi. Berarti ini yang minggu ketiga netnya ini adalah 10 karena kita di minggu kedua gak ada yang namanya inventory. So, berarti di sini kita pesannya juga cuma 10 gitu ya. Oke, kita harus menerima pesanan di sini 10 dan otomatis ini gak punya dong yang namanya inventory. Nah, ini juga berlaku sama 40 ini 0. Nah, di sini karena kita nggak punya, nah 70, tapi kita udah ada jadwal bahwasanya ada bahan baku nih sebesar 30 datang. Berarti apakah kita akan perlu 70? Enggak, kita perlunya cuma 40. Nah, ya kita perlunya 40 karena kan udah ada 30 nih. Gitu. Berarti kita di sininya juga cuma 40. Nah, jadi di bagian yang ini PO receipt itu adalah lot sizingnya yang dipakai ya. Nah, ini untuk untuk POH-nya ya 0. Ingat ya, POH untuk di lot for lot itu pasti bakal selalu 0. Terus ini 10 nih. Ya, ini netnya 10, terus di sini kita butuhnya 10 sehingga di sini POH-nya 0. Terus kemudian di sini karena nggak punya jadinya netnya adalah 60. So berarti ini 60 ya. Berarti ini POH-nya 0. Terus lanjut lagi di sini 0. Terus berarti ini netnya 50 dan kita pesannya cuma 50 lotnya. Kemudian ini pasti nggak punya inventory. Nah, ini 30 karena ini udah ada 10 nih. Jadi kita nggak pakai 40, kita nggak melakukan 40-40-nya, melainkan hanya kita melakukan atau menambahkan 30. So berarti di sini kita 30, di sini 0. Kemudian di sini berarti lanjut lagi ini 30, ini 30, ini 0. Lanjut lagi berarti netnya 40, PO receipt-nya 40. Ini POH-nya 0. Lanjut lagi berarti netnya 10, PO receipt-nya 10 dan ini adalah 0. Nah, untuk rilisnya gimana? Nah, untuk rilisnya tuh berarti karena berhubung lead time-nya 1 minggu, berarti di sini 30. Jadi dimajuin 1 minggu. Nah, jadi berarti kalau misalnya kita jadi intinya kalau kita minta dia datang 30, maka dengan lead time seminggu kita harus sudah memberikan atau menyampaikan order kita di minggu pertama sebanyak 30. Jadi begitu dan seterusnya ya, sampai minggu ke 11 karena kan ini sampai minggu ke 12 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya udah, berarti total cost-nya gimana? Nah, kalau kalian perhatikan di sini ingat ya, total cost untuk terkait dengan lot sizing atau untuk MRP ini sebenarnya biaya kehabisan persediaan itu nggak bakal kepake. Nggak bakal kepake ya, karena ini kalau namanya terkait dengan biaya kehabisan persediaan itu kan tergantung sama permintaannya berapa dulu gitu kan. Nah,
Yang dimana kan ini bisa terjadi yang nggak bisa dipastikan kan gitu. Oke, berarti di sini ada cuman biaya simpan ataupun biaya penyiapan. Nah, ternyata apa? Ya, di sini cuman ada biaya penyiapan saja. Karena apa? Inventorinya kosong semua. Nah, kan nggak megang inventory sama sekali kan. Nah, berarti total costnya adalah ya udah ini nih, ini tambah ini nih, ini ada berapa kali mesen nih. Nah, ini ada 11 kali mesan dikali dengan $2.000. Dikali dengan $200 ya, karena sekali pesan itu 200. Ingat 200 ini sekali mesan atau sekali nyiapin. Berarti total costnya ini adalah sebesar 2.200 dolar. Maka jawabannya adalah yaps yang A. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor kedua. Nomor kedua ini adalah terkait dengan pakai e-wiki. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita harus lakukan adalah menentukan lot size-nya dengan cara menghitung Ki bintang. Yang dimana Ki bintang ini adalah akar kuadrat daripada 2 dikali D dikalikan dengan CS ataupun S dibagi dengan CI ataupun H. Oke. Nah, bagaimana dengan D besar dengan D besarnya? Nah, D besarnya ini bisa dihitung dengan cara ya rata-rata permintaan, rata-rata permintaan ya, rata-rata GR lah. Rata-rata GR-nya berapa nih? Gross requirement-nya. Ya udah tinggal kita hitung aja, berarti 40 tambah 30 tambah 10 tambah 10 tambah 40 tambah 70 tambah 10 tambah 60 tambah 50 tambah 40 tambah 30 tambah 40 tambah 10, kemudian ini dibagi dengan 12 ya. Dibagi dengan 12, ini jawabannya sebesar, ini kalau dihitung nih hasilnya 430 ya atasnya ya. Dibagi 12, jawabannya adalah 35,83. Oke. Apakah ini langsung kita masukkan? Nah, apakah yang ini yang kita pakai? Enggak ya. Ingat yang dipakai kan Ki bintang ya. Berarti akar kuadrat daripada 2 dikali dengan 35,83 alias 36, ini dikalikan dengan 200 dibagi dengan yang namanya 2. So, berarti tinggal kita hitung, yaitu adalah Ki bintang sama dengan akar kuadrat daripada ya 35,83 dikalikan dengan 200. Oke, akar kuadrat dari 35,83 dikalikan dengan 200, jawabannya adalah sebesar 84,65. Oke, jadi ini langsung aja deh 84,65 ya. Langsung aja hasilnya. Karena berhubung biar nggak kelamaan, 84,65 berarti kita mesennya berapa? Ya ini kita bulatkan 85. Nah, kalau kayak gini ini kalau yang biasa kelas reguler tuh ya biasanya ini tergantung sama dosen, kesepakatan dengan dosennya itu gimana. Karena terkait dengan ini nih, kalau emang misalnya apakah pakai pembulatan terdekat atau pakai pembulatan ke atas gitu ya. Oke, jadi kita punya nih Q-nya nih, berarti artinya sekali pesan harus 85. Kalau misalnya jadi pesannya tuh 85 sekali pesan. Oke, berarti ini langsunglah kita masukkan ya. Oke, project on hand-nya ini 0. Ini 0. Kemudian karena kita nggak perlu pesan dan karena netnya kosong, terus berarti projected on hand-nya juga 0 karena habis dipakai. Nah, terus karena projected on hand-nya ini 0, terus di minggu kedua ada 30, maka net requirement-nya 30. Nah, terus kita pesen dong PO receipt-nya. Berarti berapa? 85. Nah, 85 otomatis kita punya 55 di minggu kedua. Ya, di akhir minggu kedua. Nah, lanjut. Nah, 55 di nextnya ada 10 nih, berarti perlu nggak netnya? Nggak perlu. Nah, berarti apa? Sisa 45 ya kan, karena kan kepake dari 55 kepake 10, sisa 45. Terus yang ini kita punya 45, terus kemudian nextnya ada 40, perlu ada netnya nggak? Perlu nggak kita produksi? Nggak perlu. Ya udah berapa? Ya berarti ini POH nya sisa 5. Nah, kemudian di sini 0 nih, di sini 5 nih. Nah, tapi di sini ada 70 tapi schedule receipt-nya 30. Berarti netnya itu 40. Nah, netnya kan 40 nih. Nah, perlu nggak produksi? Perlu nggak kita memesan? Perlu. Berarti mesennya berapa? Ya, mesennya adalah sebesar 85.
Tapi netnya ini nggak 40. Kan kita punya inventory nih. Kita punya inventory sebesar 5. Berarti dikurangin 5 lagi sebesar jadi 35 aja nih. Nah, yang nanti akan dibutuhkan di minggu kelima. Berarti 85 nih. Berarti ada inventory berapa di akhir? 50. Oke. 50. Lanjut lagi nih. Di minggu ke-6 ada 10. Berarti perlu net enggak? Enggak perlu. Berarti ada inventory sisa 40. Terus ini 0. Nah, ini 60. Berarti netnya sebesar 20. Dan otomatis kita perlu pesan nih sebesar 85. Nah, oke. 85 berarti sisanya adalah 65. Oke, berarti 65 nih, 50 netnya 15. Nah, otomatis 15 ini 0 ya. Berarti POH-nya sisa 15 karena kan lebih kan. Karena kita punya 65, ngapain lo produksi atau mesin di minggu ke-8 kan gitu. Kemudian kita punya 15. Nah, di sini 40. Tapi dikurang 10 jadi harusnya 30. Tapi nyatanya karena berhubung kita punya 15, maka netnya cuma 15. Otomatis ya kita harus perlu 85 dan di sini inventorinya ada 70. Nah, kita punya inventory 70, di 10-nya 30. Perlu nggak kita melakukan sesuatu? Nggak perlu. Netnya 0 dong, ya kan? Sisa 40. 40, 0. Nah, otomatis ini habis dong. Alhasil pas di 10 kita mau nggak mau netnya harus 10 dan kita mesen sebanyak 85. Berarti ada penyimpanan sebesar 75. Nah, berarti untuk rilisnya berapa? Nah, rilisnya tuh 85 di minggu pertama, 85 di minggu keempat, 85 di minggu ke-7, 85 di minggu ke-8 dan 85 di minggu 11. Nah, dari sini berarti apa? Ya, terkait dengan total cost-nya. Nah, karena berhubung ini ada inventory dan ada pemesanan, maka pemesanannya berarti oke, 4 kali berapa kali mesen? 5 kali mesen. Di mana 5 kali mesen ini sekali pesannya 200 harganya. Ya, adalah $200. Terus ditambah dengan yang namanya ya inventory. Inventorynya ada berapa banyak nih unitnya? Ya, 55 ditambah dengan 45 ditambah dengan yang namanya 5 tambah 50 tambah 40 tambah 65 tambah 15 tambah dengan 70 tambah 40 tambah 75 dikalikan dengan yang namanya $2. Berarti ini total costnya adalah berapa? 1000 ya. 1000 ditambahkan dengan ini 55 tambah 45 55 tambah 45 tambah 5 tambah 50 tambah 40 tambah 65 tambah 15 tambah 70 tambah 40 tambah 75 dikalikan dengan 2 adalah 920. Berarti $1000. Berarti ini jawabannya adalah 1000 tambah 920. Jadinya berarti 1920 ya. Oke, jawabannya yaps enggak ada. Nah, ini saya agak sedikit ragu terkait dengan pengajian di bukunya sendiri, karena kalau di bukunya sendiri itu kan agak riuh ya kalau kalian bandingkan dengan cara yang saya gunakan. Nah, emang cara yang digunakan itu sebenarnya seperti ini ya. Sebelumnya kan saya belajar ini juga ya terkait dengan MRP di Prodi Teknik Manajemen Industri. Nah, jadi emang begini pengerjaannya. Nah, terus abis itu total costnya ya, soalnya kan kalau di bukunya kan ribet tuh, kayak misalnya D-nya itu harus dirubah ke dalam tahun kayak dikali 52. Terus habis itu misalnya ini dikali ini, yang padahal pas sebenarnya simpelnya adalah D itu kan rata-rata GR di sini, karena udah jelas ini kan kita maunya cuman 12 minggu kan. Kenapa harus dirubah ke tahun? Terus abis sudah dirubah ke tahun, dirubah lagi ke minggu, atau kayak misalnya dikali berapa per 52 kayak, atau berapa per berapa kayak, kan ribet gitu kan. Nah, makanya sebenarnya emang pengajian tuh sebenarnya seperti ini. Terus kalau kita lihat di sini opsinya selain 1800 ini 4000-an nih. Nah, mungkin ya kalau ingat ya, kan tadi ke 84,65 nggak genap nih. Bisa jadi kalau dipakai 84 jawabannya mendekati yang C. Mungkin ya, mungkin ya, saya nggak tahu. Karena coba kalian coba sendiri apakah dengan metode yang sama nih, apakah jawabannya 1800 1800-an? Oke, kalau 1800-an ya berarti jawabannya C. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya 8000 nggak mungkin. Karena gini, mau dia MRP dengan teknik log sizing apapun itu tidak akan jauh berbeda.
gitu loh. Mau pakai yang load for load ataupun mau pakai yang EOKI atau mau pakai PPB, nanti itu jawabannya akan apa namanya, walaupun emang jauh lebih murah, tapi jauh lebih murahnya itu nggak sampai kayak beda 2000 kayak atau 3000, jarang banget. Soalnya kan harganya cuman ini inventory $2, terus jumlah pemesannya cuma $200. Nah kalau yang mungkin bedanya sampai 2000-an itu kalau misalnya ini sama ini tuh biayanya gede banget gitu ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah oke, so kita lanjut ke soal nomor 3, di mana di nomor 3 ini kita punya informasi di mana menggunakan metode part period balancing untuk lot sizingnya atau PPB. Nah, di mana untuk menghitung PPB ini kan karena berhubung konteksnya adalah menyeimbangkan gitu ya terkait dengan yang namanya biaya penyiapan ataupun biaya penyimpanan, maka yang harus pertama kita ukur adalah ini adalah EPP atau Economic Part Period, yang dimana Economic Part Period ini adalah biaya daripada S-nya dibandingkan dengan holding cost-nya atau cost of inventory-nya. Berarti EPP di sini nilainya adalah sebesar berapa nih? Sebesar 200 per 2 alias berarti EPP-nya 100. Nah, terus gimana nih nentuin lot sizing-nya? Nah, jadi untuk penentuan lot sizing-nya itu kita butuh tabel kombinasi periode ya. Kombinasi periode, terus ini adalah sebesar lot size-nya atau ukuran yang nanti akan kita taruh di PO receipt-nya. Terus habis itu ini adalah part period-nya. Oke, part period yang dimana berarti ini terkait dengan inventory sebenarnya, total inventory cost-nya. Nah, kalau misalnya awal kita hanya kita anggap ya nih, ini kan pasti awalnya kan 0 ya. Ini kan 0. Ini kan juga nasi 0 karena kan udah punya 40 dan pas. Nah, karena berhubung di sini di minggu kedua baru bisa pasti ini kan net requirement pasti 30 dong. Otomatis kan mesen nih ya. Nah, coba kalau emang misalnya emang kita mesen, kira-kira mesennya berapa? Nah, kalau part period balancing ini dia combine antara periode berapa dengan periode berapa, dicoba-coba. Nah, kalau misalnya periode 2 doang, kalau periode 2 doang, berarti lot sizingnya alias 30. Nah, ketika 30 dan dipesan 30, apakah di situ juga nanti akan ada inventory? Tidak ada, ya. Nah, kalau periode 2 dan 3, berarti 30 tambah 10, 40. Nah, 40 ini kan artinya berarti 30-nya dipakai di situ juga dan 30-nya ini nggak ada inventory. Dan apa namanya 10-nya itu ada di inventory itu dan nanti dilanjutin di periode ketiga kan gitu. Maka terkena biaya nih yang dimana karena ini kan berarti ini kan jatuhnya berarti 30 tambah 10 ya. Nah 30 tambah 10 dan otomatis 10-nya ini terbawa 1 minggu gitu ya. Karena kan berarti artinya 10 ini terbawa 1 minggu, yang dimana 10 dikalikan dengan yang namanya 1 minggu dikalikan dengan per minggunya kena 2, jadinya 20. Oke. Nah, kalau udah periode kedua sampai periode keempat coba lagi. Kadang kan ini gini, patokannya adalah part period ini harus mendekati EPP. Lewat boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Nah, ini kan berarti 30 tambah 10 ditambahkan dengan 40. Berarti ini totalnya kalau kita hitung berarti 70 80 ya. Nah, di mana karena 30 dipakai di awal ini enggak ada biayanya, yang kena biayanya itu adalah 10 sama 40. Nah, 10-nya ini gitu ya, 10-nya ini itu kan karena periode 1 kan. 10-nya dipakai di sini nih. Berarti di periode ketiga udah enggak, di periode keempat alias ini kan udah enggak kepake lagi. Berarti yang 10 ini hanya ada di periode yang pertama alias minggu ketiga dikalikan dengan 2. Tapi ternyata kan yang 40 ini dibawa sampai ke sini dan ada biayanya nih di minggu ketiga dan minggu kedua gitu. Sehingga berarti ada 2 minggu untuk yang 40. Nah, berarti ini berapa nih? 20 ditambahkan dengan yang namanya ini 160, jadinya 180. Loh, udah lewat nih. Kalau kita lanjutin otomatis kan pasti bakal jauh nih. Pasti bakal makin gede dan otomatis bahkan makin jauh. Berarti apa? Kita stop nih. Nah, mana yang mendekati 2 sampai 3 atau 2 sampai 4? Ya, kita hitungnya adalah pakai
Nah, ini nih. Kalau kita bandingkan sama 100, ini plus minus 80 nih. Jadi nanti mungkin kalian bakal coba aja kalau 2 sampai 3 itu gimana ya. Nah, kalau di sini saya memutuskan untuk pakai 2 sampai 4 karena itu lebih baik daripada lewat tuh lebih baik daripada kalau belum gitu ya. Tapi kalau emang misalnya lewat dan ternyata itu lebih dekat, ya tetap aja yang dipakai yang lewat gitu. Dan kalau misalnya ternyata yang lewat itu terlalu jauh, misalnya nih kan EPP-nya 100. Di sini misalnya 70. Di sini 200 nih. Berarti kan lebih dekat yang ke 70 dong. Nah, ya udah, pakai yang 70 punya, ya. Oke, berarti di sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk bagian yang pertama ini kita close ya. Ini kita tutup. Nah, ini kita tutup nih. Set, ini 70 nih berarti 80 ya kita pesan. Oke, berarti ini lot sizing-nya ini 80 nih. Oke, berarti 80 di sini sisa 50 ya kan? Kemudian lanjut lagi. Berarti apa? Net requirement-nya enggak ada, net requirement-nya enggak perlu. Ini 40. Terus habis itu ini 0. Ini net requirement-nya pasti ini projected on hand-nya adalah sebesar 10. Ya kan? Ya. Gimana ceritanya? Habis dong ya kan? Habis. Nah, terus ya udah berarti di sini oke, ini net requirement-nya berapa nih di bagian minggu kelima? Ya, karena di awal nggak ada, terus ini udah datang 30, berarti cuman butuhnya adalah 40. Otomatis kita harus ya mesen lagi nih kira-kira berapa, kan gitu. Kita nggak tahu. Ya udah coba kombinasi lagi. Kalau 5 aja, itu kan berarti kita butuhnya 40 nih. Lot size-nya 40. Berarti inventory part period-nya 0. Kemudian 5 sampai 6 berarti 50 nih, 40 tambah 10. Berarti ya kena tambahan yaitu adalah dari 10 kali 1 kali 2 alias 20. Terus kalau 5 sampai 7 itu kan berarti 40 tambah 10 tambah 60, berarti kan 10 kali 1 kali 2 tambah 40 kali dengan 60 dikali 2 dikali 2. Berarti 20 tambah 240, 260. Wah, jauh banget nih. Ya udah, berarti kita stop nih untuk pakai yang periode 5 sampai periode 6 aja. Gitu, ya. Periode 5 sampai periode 6 aja karena kan ini bedanya 80, ini bedanya 160, kan jauh banget kan. Oke. 5 sampai 6 berarti kita pakainya 50 ya. Oke, berarti 50 nih. 50 sehingga di sini sisanya 10. Otomatis di sini netnya habis dan plan ordernya POH-nya juga habis. Nah, lanjut nih. Oke. Makanya ini kalau kalian kerjain pakai nomor 2 dan 3, 2 sampai 3 aja nanti akan berbeda hasilnya. Gitu ya. Nanti coba kita coba aja. Nah, atau mungkin kalian coba aja ya. Kalian yang coba aja. Oke, 50 nih. Oke, untuk yang di periode ke 7 kan otomatis netnya 60 nih, netnya 60. Ya udah, coba kita cek kalau misalnya periode ke-7 aja deh. Periode ke-7 alias minggu ke-7 berarti kita ininya 60, kemudian ini 0, kemudian 7 sampai 8 tuh kan berarti 60 tambah 50, berarti kena 50 dikali dengan 1 minggu dikalikan dengan 2, ini berarti 100. Oh, pas nih. Ya udah, berarti udah pasti yang 7 sampai 8 nih sebesar 110. Nah, berarti di sini 50, di sini 0, di sini juga 0. Kemudian di sini netnya 30. Nah, oke, ini berarti close ya. Nah, ini close nih. Nah, berarti lanjut nih sekarang ke 9. 9 dulu nih. 9 netnya 30. Berarti ini 0. Kemudian 9 sampai 10. Berarti apa? Ya, di sini 30 tambah dengan 30. Berarti 30 kali 1 kali 2 adalah 60. Terus kita coba 9 sampai 11 bagaimana? 9 sampai 11. Berarti 9 sampai 11 itu 30 tambah 30 tambah 40. Berarti ini 100 ya. Nah, berarti 30 kali 1 kali 2 ditambahkan dengan 40 kali dengan 2 kali dengan 2. Berarti 60 ditambahkan dengan yang namanya ini 160 ya, 220. Ya udah, berarti kita pilihnya 9 sampai 10 aja nih. Berarti sebesar 60. Oke, berarti PO resipnya di sini 60. Berarti di sini POH-nya 30, di sini 0, di sini 0.
Berarti ini lanjut nih sekarang 40 minggu ke 11 netnya pasti 40 dong ya kan. Nah ya udah, berarti kalau periode 11 kalau kita cuma pakainya 40, berarti ini 0. Sedangkan kalau kita 11 sama 12 kita gabung berarti 40 tambah 10, 10-nya kena biayanya nih, kena biaya inventory selama 1 minggu dikalikan dengan 2 per minggunya. Berarti 20. Ya udah, mau nggak mau orang mentoknya cuma sampai segitu doang kan. Ya udah berarti 60 50 nih. Ini 10, ini 0, ini 0. Nah, berarti untuk plan ordernya gimana? Plan order rilisnya ini 80, ini 50, ini 110, ini 60, ini 50. Tuh, ya udah. Berarti dari sini langsunglah kita hitung total costnya berapa. Nah, untuk total costnya berarti ini ada 1 2 3 4 5 kali mesen. Nah, 5 kali mesen, 1 kali mesennya 200. Ditambah dengan inventorinya berapa nih? Oh, inventorinya ada yang 0 nih, cuman ada 50, 40. Oke, berarti 50 tambah 40 ditambah dengan 10 ditambah dengan 50 tambah 30 ditambah dengan 10 dikalikan dengan $2. Berarti ini $1000. Oke. Ditambahkan dengan yang namanya ini 50 tambah 40 berarti 90 tambah 10 100 150 180 190 380 ya. Oke. Jadi berarti ini 1000. Ini kan $1000 ya. Oke, benar nggak? 5 ya. $1000 ditambahkan dengan 380 berarti 1380. Tuh. Nah, jadi oke, bagaimana jawabannya? Nggak ada juga ya. Ini mungkin antara tipe apa gimana. Ini jawabannya ini mirip nih. 1480. Harusnya nih 1380 ya. Nah, terus ini kalian coba ya, kalau misalnya tadi yang di bagian pertama ini, breakdown pertama, kalian coba kalau misalnya pakai yang lebih kurang gitu ya, karena bisa jadi jawabannya beda gitu. Karena saya baru pertama kali cash begitu, dan biasanya itu juga tergantung sama keputusan dosennya kira-kira mau pakai yang gimana ya, karena itu kan decision making kan jatuhnya. Nah, kemudian kalau dari 3 ini kita bandingkan, ternyata dengan lot for lot kita punya kena $2200, EOQ 1920 dan PPB adalah 1380. So bisa kita dapat simpulkan bahwasannya apa? Ya, bahwasannya bahwasannya ketika kita dihadapkan 3 pilihan ini, ya ternyata kita pilih yang PPB karena harganya atau total biayanya itu paling murah di antara bertiga ini. Nah, nanti kita coba kalau misalnya dengan menggunakan yang namanya silver mill, terus habis itu dengan menggunakan LUC dan menggunakan yang namanya period order quantity gitu. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 4 sampai nomor 10. Ini teoritis doang. Ini benar-benar ada di depan semua kok, tenang aja. Oke, berikut yang termasuk perkembangan perencanaan kebutuhan bahan itu ada MRP2 atau Manufacturing Requirement Planning. Oke. Kemudian ada Capacity Planning terkait dengan perencanaan kapasitas, dan ada DRP ini terkait dengan yang namanya apa deh, kurang lebih seperti itu. Ini terkait dengan resource kalau nggak salah. Dan yang nggak bahas terkait dengan terkait dengan kebutuhan bahan itu adalah Production Planning ya, karena ini planning terkait dengan produksi ya. So jawaban nomor 4 adalah yang B. Dan kita lanjut ke soal nomor 5, keunggulan perencanaan sumber daya perusahaan ini. Nah, ini jawabannya adalah Yapsiang C. Ini jadi inti nomor 5 ini jawabannya C, juga ada di depan, ada materi di depannya, sesuai banget. Terus kemudian ke-6, kelemahan perencanaan sumber daya perusahaan antara lain. Nah, ini jawabannya jawabannya adalah yang B, terkait dengan keahlian karyawan terbatas ya. Kemudian nomor 7, berikut adalah prinsip-prinsip persediaan just in time kecuali. Nah, ini adalah terkait dengan jawabannya adalah persediaan untuk berjaga-jaga. Ini adalah terkait dengan safety stock ya. Oke. Yang dimana intinya just in time ini tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan. Nah, dimana pengurangan pemborosan itu terkait dengan efisiensi ya. Oke, terus habis itu
Nomor 8, manfaat utama menerapkan just in time itu kan karena tujuannya adalah mengurangi pemborosan. Mana yang tujuan untuk mengurangi pemborosan? Ya, persediaan ini berkurang. Karena semakin banyak persediaan, otomatis biaya yang dikeluarkan semakin banyak. Kemudian nomor 9, keberhasilan ERP dipengaruhi oleh, nah ini terkait dengan ERP itu enterprise resource planning alias terkait dengan sumber daya. Oke, berarti keberhasilan dipengaruhi oleh apa? Berbagai macam pengetahuan, komunikasi antar pelanggan, banyaknya sumber daya perusahaan. Ya mau sebagaimanapun, tapi kalau interaksi dan asosiasi ataupun terkait dengan pengarahan tim proyek itu buruk, maka ya ini nggak bakal berhasil gitu. Terus kemudian nomor 10 terkait dengan total service delivery process, kecuali yang mana? Ya, kecuali jawabannya adalah Yapsiang D. Ini juga terpampang jelas sekali di materi di depannya. Pemonitoran sistem ada, desain sistem juga ada, penyiapan sistem dan pelatihan pelanggan pun juga ada. Yang nggak ada itu adalah terkait dengan pemasangan sumber daya. Nah, oke, dengan begitu ya ini yang nomor 4 sampai 10 ini ada di depan semua ya. Mungkin biar lebih detailnya lagi. Ini sebagai contohnya terkait dengan untuk ERP ya. Oke. Mungkin saya pakai ini aja deh. Wait, ini halaman 44. 44. Nah, ini terkait dengan ERP yang Enterprise Resource Planning. Tuh ya, ini ada nih keberhasilannya. Ternyata ada 4 keberhasilan dan ada detailnya. Terus terkait dengan total delivery ini ya. Terkait dengan ini nih ada di sini. Total service delivery process tuh ada nih, ada sekitar 7 berarti. Kemudian terkait dengan just in time itu ada di bagian sini nih. Nah, ini terkait dengan JIT atau just in time yang ada hubungannya dengan MRP2 atau manufacturing resource planning. Nah, terus habis itu manfaat utamanya nih terkait dengan manfaat utama JIT itu persediaan ini, perbaikan kualitas, pengurangan biaya ya, dan ada di sini. Kemudian terkait dengan yang namanya prinsip persediaan JIT itu terkait dengan mengurangi jumlah barang yang datang, menghilangkan persediaan penyangga ataupun sering dikenal dengan persediaan pengaman ya. Oke. Kemudian lanjut lagi. Oke, kemudian ini juga ada lagi nih terkait dengan kelemahan perencanaan sumber daya perusahaan nih yang ERP ini, kelemahannya ini. Terus kemudian nih, ini sistemnya mahal ya kan, bukan sistem yang murah gitu. Terus kemudian ini untuk keunggulan daripada perencanaan sumber daya atau enterprise resource planning ya. Oke, kita akan bahas, kan kita udah bahas 3 yang dimana ada LLF, lot for lot, kemudian EOQ economic order quantity sama per period balancing. Nah, sekarang kita masuk ke yang 3 lagi ya. Oke. Nah, jadi kita akan lanjut ke yang namanya sekarang POQ atau period order quantity. Yang dimana period order quantity atau POQ ini sebenarnya intinya yang 3 itu, yang 3 awal ya, misalnya LFL, EOQ sama POQ ini nggak perlu ribet karena simple metodenya. Tapi kalau udah mulai PPB, LUC sama silver mill itu ada agak ribet karena kita harus menentukan kombinasi gitu. Oke, untuk POQ itu kita harus cari dulu berapa sih periodnya. Jadi POQ itu pendekatannya dengan cara membagi nilai EOQ dibagikan dengan rata-ratanya ya. Oke, jadi POQ sendiri untuk EOQ-nya ini kan mungkin kalian tinggal cek aja, kan kita pakainya 85 ya. Nah, kalian coba cek aja kalau kalian pakai 84 itu hasilnya gimana. Dan untuk rata-ratanya ini kan kalau nggak salah 35,83. Kita hitungnya tetap 35,83 kan, karena rata-rata nih. Nah, ini berapa nih kalau dihitung? 85 dibagi dengan 35,83 itu hasilnya adalah sekitar 2,37. Nah, 2,37 ini, ini balik lagi. Kalian mau pakai yang mana gitu kan? Nah, tadi kan juga coba ya, kalau 84 bagi 35,83 hasilnya sekitar 2,3an juga. Nah, berarti either bisa pakai 2 ataupun pakai 3.
Nah, kalau misalnya ternyata kita pakainya yang pembulatan ke atas, maka ini kita pakainya 3. Nah, kalau pakai pembulatan yang mendekati, ini kita pakainya 2 gitu. Ya, ini sebenarnya karena berhubung gampang, karena nggak berhubung ribet kayak apa namanya PPB. Nah, mungkin ini oke, kita dulu. Ini saya pindah ke sini aja. Nah, kalau misalnya kita pakai yang POQ-nya 3 gitu ya. Kita pakai POQ-nya 3, itu berarti setiap 3 gitu loh. Nah, ini untuk POQ-nya 2. Nah, karena berhubung kita tahu bahwasanya oke, ini projected online 40, ini otomatis kita nggak perlu net. Nah, kita nggak ada netnya karena kita nggak perlu ngapa-ngapain dan projected online-nya habis. Kemudian apa? Di net requirement ini karena berarti kita butuh 30 nih. Nah, oke, berarti kita mulai dari sini nih. Dan kita mulainya kan kita butuh 3. Jadi 3 minggu itu kita rempel. Jadi ini adalah kloter pertamanya. Nah, ini adalah kloter pertama. Karena ini kan baru butuh mesen kan. Oke, terus ini adalah kloter keduanya. Kemudian ini adalah kloter ketiganya. Oke, ini kloter ketiganya. Kemudian ini adalah kloter keempatnya. Nah, kenapa nggak dihitung dari satu? Ya orang satunya kan terpenuhi. Nah, dia nggak perlu mesen. Gitu. Oke, berarti kita lanjut. Berarti ini jadinya 30 tambah 10 tambah 40, 80 ya. Oke, berarti di sini kan netnya 30 nih. Nah, berarti kita pesannya bukan 30 melainkan 80 karena kita gabung nih tiga-tiganya. Oke, berarti projected online-nya ini 50, ini kemudian ini berarti netnya nggak ada, tapi sisa 40 karena kepake 10 dari 50-nya. Dan otomatis di sini kita nggak perlu netnya, kita nggak ada net, kita nggak perlu ngapa-ngapain karena udah pas ya. Tapi dengan resiko dengan hasil kita nggak punya persediaan lagi. Baru nih kemudian di bagian kedua itu karena nggak ada berarti netnya di sini 30, di sini 40 ya, netnya 40. Berarti kita ordernya berapa nih? 40 tambah 10 tambah 60, yaitu adalah 110. Berarti ini 110, ini berarti sisa 70. Kemudian di minggu ke-6 ini netnya nggak ada ya, karena kita punya persediaan ya, nggak perlu ribet-ribet lagi, kita pakai apa yang sudah apa yang kita punya. Sisa 60, berarti ini 0, ini 0. Kemudian untuk yang ini 50 ya. Tapi ingat, ini kan butuhnya 30 ya. Butuhnya 30 bukan butuh 40. Berarti di sini 50 tambah 30 80 tambah 30 110. Nah, oke, 110. Berarti ini sisa 60 ya. Oke. Terus ini netnya ini adalah 30. Berarti ini sisa 30. Kemudian netnya ini 0 ya, tapi sisanya adalah 30. Kemudian di sini netnya dia 0 dan ini kita punya 30. Punya habis dong. Kemudian ke yang keempat, ini 40 sama 10, 50 ya, karena emang di awal kan udah pasti habis ya. Jadi kita mau nggak mau kita harus di sini kita harus nyiapin 40. Berarti 40 tambah 10 kita resipnya atau PO resipnya adalah sebesar 50. Berarti ini sisa 10, ini sisa 0, ini sisa 0. Ya udah, berarti total cost-nya bagaimana? Nah, total cost-nya sendiri itu sama dengan ya udah, berarti terkait dengan berapa yang di order ya, berarti ini 80 di minggu pertama, 110 di minggu keempat, terus kemudian 110 di minggu ke-7 dan 50 di periode atau di minggu ke 10. Berarti 4 kali mesen. Berarti 4 kali $220 ditambah dengan yang namanya biaya inventory. 50 tambah 40 90, 130, 90 tambah 10 dikalikan dengan $2. Nah, berarti ini kan 880 ya. Oke, untuk biayanya berarti 220 tambah 100 dikalikan dengan 2 adalah 640. Di sini 640, di sini 880. Nah, tinggal tambahin dong. Nah, hasilnya berapa? 1520. Oke.
Nah, berarti di sini kita dapat simpulkan, kita bikin tambahan lagi. Kalau pakai metode POQ, total biayanya adalah sebesar 1.520. Nah, sebenarnya kalau kita susunkan secara urutan yang tadi saya bilang, itu harusnya begini. Ya, oke. Nah, kalau misalnya periode 2 bagaimana? Nah, ini karena berhubung ya. Oke, berarti ini 0, ini 0. Berarti kita mulai dari minggu kedua. Nah, minggu kedua itu berarti karena berhubung kita pakai 2, berarti kita rempel 2 minggu per 2 minggu. Nah, kemudian ini adalah yang kedua. Kemudian ini adalah yang ketiga. Ini adalah yang ketiga. Kemudian ini adalah yang keempat, gitu ya. Kemudian ini adalah yang kelima. Dan kemudian ini adalah yang keenam. Ini sendiri nih, ya. Nah, oke, so berarti untuk yang di pertama nih, karena ini udah pasti netnya kan 30 ya. Netnya 30. Berarti ini pesannya berapa? Pesannya 40 aja ya, karena 30 tambah 10 nih. Jadinya berarti di sini sisa 10, di sini netnya 0, di sini netnya 0. Kemudian lanjut lagi, karena berhubung kita tahu bahwasanya netnya di sini 40, karena di minggu ketiga kita nggak punya persediaan. Nah, berarti kita pesannya berapa? Pesannya 80. Nah, kenapa 80? Karena ini kan yang kita butuhin bukan 70, melainkan hanya 40 gitu. Ya udah, berarti ini sisa 40, di sini 0, di sini 0. Kemudian lanjut lagi di blok ketiga. Oke, nggak punya nih, otomatis net di sini netnya 10. Berarti di sini pesannya 70 karena 10 tambah 60. Berarti di sini 60, di sini 0, di sini 0. Kemudian lanjut lagi di blok keempat. Nah, ini otomatis 50 dan yang kita pesan adalah 80. Nah, ingat ya, ini 30 doang yang perlu ditambahin. Jadinya berarti di sini 30, di sini 0, di sini 0. Kemudian blok ke-5. Nah, ini berarti 30 netnya. Oke, berarti pesannya 70. Berarti ini 40, ini 0, ini 0. Kemudian yang terakhir yang sendirian ya, ini 10. Ya mau nggak mau ya pesannya cuma 10. Karena apa? Ya karena cuman 1 minggu doang gitu. Dan ini pasti 0. Sehingga untuk pengorderannya berapa kali, berarti 40 di minggu pertama, 80 di minggu kedua, di minggu ketiga, terus 70 di minggu kelima, 80 di minggu ketujuh, 70 di minggu ke-9, dan 10 di minggu ke-11. Berarti total costnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali mesen. Dikalikan dengan $220, ditambahkan dengan yang namanya, ini persediaannya 10 tambah 40 tambah 60 tambah 30 tambah 40 dikalikan dengan $2. Berarti berapa tuh? Ini kan 1.320. Nah, ini 50 tambah 60 tambah 70 dikali dengan 2 adalah 360. Kalau ditambahin dengan 1.320 adalah 1.680 ya. Oke, jadi makanya ini hati-hati ketika kalau koma begini, tergantung sama aturan mainnya gimana, mau dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah gitu. Oke, jadi di sini bisa dipastikan bahwasanya tuh kalau POQ ya jauh lebih murah. Bisa dipastikan bahwasanya tuh emang ada dua ini ya, tergantung ya. Kalau emang misalnya kesepakatannya dibulatkan ke atas, ya udah ikutin aja gitu. Oke, kemudian ini kan PPB. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode LUC atau Least Unit Cost, biaya yang paling rendah. Nah, sekarang kita masuk ke LUC. Nah, ini LUC tuh sebenarnya udah LUC Silver Mill tuh modelnya sama kayak PPB sebenarnya. Nah, tapi sebelumnya tadi kan POQ kan ada 2 ya, pakai 2 sama 3, dan ternyata lebih murah 3. Ya, kalau misalnya ditanya perusahaan mau yang mana, pasti ya yang POQ-nya 3. Karena apa? Lebih murah. Tuh, biayanya lebih rendah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Otomatis ini jangan lupa karena berhubung kita punya 4, di sini 0, di sini 0, dan berarti terhitung dimulai dari minggu kedua nih nanti hitungannya. Nah, LUC atau Least Unit Cost itu per unit sebenarnya hitungannya.
Dengan cara apa? Dengan cara membagi. Nah, jadi LUC itu nanti bisa kita kerjakan dengan pendekatan yang dimana ini adalah total biaya kumulatif, total biaya kumulatif, kumulatif, terus dibagi dengan ya jumlah yang diorder, atau apa namanya ya, berarti barang kumulatif, order kumulatifnya. Nah, jadi bedanya apa sama PPB? Kalau PPB total biayanya hanya berdasarkan apa? Berdasarkan biaya biaya apa sih namanya? Biaya penyimpanan. Kalau di sini karena dikumulatifkan dan karena emang total biaya, berarti tergantung sama biaya order juga. Nah, jadi di sini terkait dengan kombinasi periodenya ya. Kemudian di sini adalah terkait dengan kumulatif lot size-nya. Lot size kumulatif alias yang barang kumulatifnya itu. Terus kemudian ini adalah total biaya kumulatif. Oke. Terus kemudian di sini ada yang namanya list unit cost per unit. Nah, ini mungkin kita bikinnya adalah total cost per unit ya. Total cost per unitnya itu berapa? Dengan cara membagi ini dengan ini ya. Oke, ya udah, berarti kombinasi untuk minggu kedua aja dulu. Kita bikin 30. Oke, bagaimana dengan biayanya? Total biayanya hanya ada hanya ada biaya pemesanan, yaitu adalah sebanyak satu kali, yaitu $200 kan. Berarti ini jadinya 200 per 30. Itu berapa, kita hitung. 200 bagi 30 itu adalah 6,67. Oke, 6,67. Kemudian kalau kita pakai 2 sampai 3 berarti 70 ya, berarti 40 ya. 30 tambah 10 sama dengan 40. Di sini ya biayanya adalah 200 ditambahkan dengan biaya penyimpanan yang 10 dibawa selama satu periode. Berarti 10 kali 1 kali 2. Berapa ini? 220. Nah, udah kita hitung 220 dibagi dengan 40 itu adalah 5,5. Oke. Nah, ini berarti 220 dibagi dengan 40 adalah 5,5. Nah, kalau 2 sampai 4, nah berarti 30 tambah 10 tambah 40 ini adalah 80. Nah, berarti 200 ditambah dengan yang namanya 10 kali 1 kali 2 gitu ya. 10 kali 1 kali 2 ditambah dengan 40 yang dibawa selama 2 periode alias 2 minggu. Nah, berarti totalnya berapa nih? Nah, gitu ya. Oke, berarti 200 ditambah dengan 20 ditambahkan dengan 160. 380 nih. Nah, 380. Berarti 380 dibagi dengan yang namanya 80. Nah, berapa tuh 380 dibagi dengan 80 adalah 4,75. Oke, apakah ini paling kecil? Coba kita cek lagi dengan mengkombinasikan 2 sampai 5. Oke, berarti ini 30 tambah 10 tambah 40 ditambahkan dengan 40 adalah 120. Berarti 200 tambah dengan 10 kali 1 kali 2 tambah 40 kali 2 kali 2 tambah 40 kali 3 kali 2. Nah, berapa tuh? Ya udah, berarti 200 tambah dengan 20 tambah 160 ditambahkan dengan 40 kali 6 240. 620 nih. Nah, 620. Berarti ini 620 dibagi dengan 120. Nah, bagaimana hasilnya? Ternyata naik 5,167. So, berarti ya kita stop. Kita stop. Berarti hanya periode kedua, minggu kedua sama periode sampai minggu keempat yang kita pakai. Nah, oke. So, kita lanjut. Oke, itu baru kelar yang pertama. Nah, sekarang kita coba untuk dari yang periode kelima berarti. Nah, ini ingat butuhnya cuma 40 ya. Oke, butuhnya 40. Nah, kalau 5 berarti ini kan cuma 40. Nah, berarti ini 0 ya. 200 dong ya, karena kan ada biaya ini.
Berarti 200 per 40 sama dengan 5. Kemudian kombinasi dengan 5 dengan 6. Berarti 40 ditambah dengan 10 sama dengan 50. Berarti ini 200 ditambahkan dengan yang namanya 10 kali 1 kali 2. Berarti 220. Berarti kalau 220 dibagi dengan 50, ini berapa? 4,4. Kemudian kita kombinasi sampai 5 sampai 7. Bagaimana? 40 tambah 10 tambah 60 sama dengan 110. Berarti 200 ditambah dengan 10 kali 1 kali 2 tambah dengan 60 kali 2 kali 2. Nah, berarti 200 ditambah dengan 20 tambah dengan 240, 460. Berarti 460 dibagi dengan yang namanya 110 berapa nih? Dibagi dengan 110 nilainya adalah 4,18. 4,18. Oke, kita handle lagi. Coba kita 5 sampai 8. Apakah dia sanggup? Apakah dia malah bisa lebih murah? Kan gitu ya. Berarti ini jadinya 160. Berarti 200 tambah dengan 10 kali 1 kali 2 tambah dengan 60 kali 2 kali 2 ditambah dengan yang namanya 50 kali 3 kali 2, karena di bawah 3 periode kan. Nah, 200 tambah 20 tambah dengan 240 tambah dengan 50 kali 6 300. Oke, berarti 760 nih. Nah, coba kita hitung. 760 dibagi dengan 160, apakah menghasilkan sesuatu yang lebih kecil? Ternyata tidak, karena ini bahasannya adalah 4,75. Berarti kloter kedua itu 5 sampai 7 aja. Nah, oke. Set. Ya, ini kloter kedua. Nah, sekarang kita menentukan kloter ketiganya. Oke. Penentuan kloter ketiganya ya berarti dimulai dari periode ke-8, minggu ke-8. Lot size-nya adalah 50. Oke. 50. Ini berarti 200. Berarti 200 dibagi dengan 50 adalah 4. Kemudian 8 sampai 9. Berarti 50 tambah dengan 30. Berarti jadinya adalah 80. Kemudian berarti 200 tambah dengan 30 kali 1 kali 2. Berarti 260. Berarti 260 bagi dengan 80 itu berapa sih? Oke, 26 bagi 8 adalah 3,25. Oke, turun. Terus kemudian 8 sampai 10. Berarti 50 tambah 30 tambah dengan 30 110. Berarti total biayanya adalah 200 ditambahkan dengan yang namanya 30 kali 1 kali 2 tambah dengan 30 kali 2 kali 2. Berarti 260 ya kan, ditambahkan dengan 120 380. Oke. 380 dibagi dengan 110 itu jawabannya adalah 3,45. Oke, berarti karena berhubung dia naik, berarti ya stop. Kloter kedua jatuh di periode minggu ke-8 dan minggu ke-9 saja. Kalau dilanjutin lagi, nggak pas ya. Oke, sekarang ke-10. Oke, berarti kloter ke berapa nih? Kloter keempat. Di minggu ke-10 lot size-nya adalah 30. Terus habis itu yang dipakai ini berarti 200 ya. Oke, berarti 200 dibagi dengan 30 adalah 6,67. Kemudian kalau 10 sampai 11 berarti 30 tambah 40 sama dengan 70. Berarti 200 tambah dengan 40 kali 1 kali 2. Berarti berapa? Ya, 280. 280 bagi 70 itu adalah 4. Kemudian kalau 10 sampai 12, 30 tambah 40 tambah 10 sama dengan 80. 200 ditambah dengan 40 kali 1 kali 2 ditambah dengan 10 kali 2 kali 2. Berarti 280 tambah dengan 40, 320. Berarti 320 dibagikan dengan yang namanya 80, ini jawabannya 4. Oke, berarti karena berhubung ini ya yang kita handle untuk periode ke-4 adalah 10, 11 dan 12 sekaligus ya. Oke, yaudah berarti langsunglah kita bikin. Berarti ini 70
Ya, oke 70 nih. Karena ingat ya, ini kan pasti netnya 30. So kita pesannya 70. Sisa berarti sisanya berapa? Ini sorry 80 ya. 80. Berarti ini sisa 50. Kemudian ini 0, ini 0, ini 0, sorry ini 40, ini 0, ini 0. Nah, berarti otomatis netnya di sini 40. Oke, berarti pesen nih 40 110 ya. Oke, 110. Ya, sesuai dengan tadi yang lot size yang terakhir yang ada di sinilah yang bisa dipakai intinya. Berarti ini 70. Terus kemudian ini net di 6 itu 0 dan berarti sisanya 60. Ini 0, ini 0. Kemudian untuk yang biru muda ini kloter ini berarti adalah ini 50 dan kita pesannya adalah 80. Sehingga ini 30. Ini ya ini habis, ini habis. Karena kan cuma 30 doang kan yang dibutuhkan, sehingga kita tidak perlu ngapa-ngapain dan resiko dan dampaknya apa? Habis inventorinya. Kemudian kloter keempat, nah otomatis ini netnya 30 karena nggak punya persediaan di di minggu ke-9, dan di sini kita pesannya berapa? Pesannya 80. 80 ini 50. Terus kemudian di sini net ininya 0 tapi punya apa namanya? Tinggal sisa 10 inventorinya, dan ini kepake 10 di sini sehingga inventorinya habis. Berarti total costnya berapa nih? Ya udah langsung hitung. Ternyata untuk pemesanannya itu ternyata ada dirilis di minggu pertama, di minggu ke-4, di minggu ke-7 dan minggu ke-9. Sebanyak 4 kali. Berarti 4 kali dengan 202 dengan $200 ditambahkan dengan yang namanya ya 50 tambah 40, 50 tambah 40 tambah 70 tambah 60 tambah 30 tambah dengan 50 tambah 10 dikalikan dengan $2. Berarti ini 800 ya kan. Nah, oke. Berarti 50 tambah 40 tambah 70 tambah 60 tambah 30 tambah 60 kalau dikali dengan 2 adalah 620 ditambahkan dengan 800 itu adalah 1420. Oke, berarti kita punya informasi bahwasanya LUCI di sini kita punya 1420 ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah silver mill, algoritma silver mill. Nah, oke, so kita ganti terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke silver mill. Nah, ini sebenarnya mirip kayak LUC, cuman bedanya adalah kalau ini kan berdasarkan dibagi dengan ininya ya, per unitnya. Kalau ini lebih ke per periodenya. Jadi yang perlu kita cari adalah sebenarnya total kumulatifnya dibagi dengan periodenya berapa ya. Nah, jadi penyelesaian itu nggak jauh berbeda ya. Oke. Dan of course ini karena berhubung ini 40 dan punya net requirement-nya ini 0 dan berarti POH-nya juga 0. So nggak perlu kita ngapa-ngapain di periode pertama, dan berarti ini kita mulai dari periode kedua. Berarti ya tadi kayak tadi apa namanya? Kombinasi periode. Oke. Terus habis itu ini adalah terkait dengan lot size-nya kumulatif ya, ingat sama sebenarnya kumulatif. Terus di sini terkait dengan total cost kumulatif, kumulatif juga. Dan di sini adalah total cost-nya dibagi dengan periode kumulatifnya. Ya udah, ini kan periode kedua nih. Oke. Lot size-nya pakainya 30 aja. Terus berarti total cost-nya 200. Nah, berarti ini bukan 200 bagi 30 melainkan 200 baru cuma satu periode, berarti 200. Kemudian periode kedua sampai 3 nih, berarti 2 minggu. Ini lot size-nya berarti 30 tambah 10, maka jawabannya adalah 40. Berarti total cost-nya adalah 200 tambah dengan 10 kali 1 kali 2 alias 220. Nah, 220-nya ini dibagi dengan 2, berarti 110. Nah, ini makanya rata-rata per periode hitungannya. Kalau LUC kan rata-rata per unit. Kalau ini rata-rata per periode. 2 sampai 4, berarti 30 tambah 10 tambah 40 jadinya adalah 80. Berarti 200 ditambahkan dengan yang namanya 10 kali 1 kali 2 ditambahkan dengan 40 kali 2 kali 2.
Nah, berarti 220 ditambahkan dengan yang namanya 160, 380, ya dong. Nah, berarti ini 380 dibagikan dengan 3. Nah, 380 kalau dibagi dengan 3 itu berapa? 126,67. Malah naik. Oke, berarti apa? Nah, berarti kloter pertama jatuh di periode 2 dan periode ketiga. Oke. Set. Oke. Nah, kita hapus. Nah, ulang lagi sekarang dari periode keempat berarti. Nah, kalau periode keempat berarti ini 40. Nah, kemudian ini berarti 200 dong. Nah, berarti 200 bagi 1, 200. Nah, kemudian kombinasi 4 sampai 5 berarti di sini 40 ditambahkan dengan 40 jadinya 80. Berarti 200 ditambahkan dengan 40 kali 1 kali 1 berarti 240. Berarti 240 bagi dengan 2, 120. Terus 4 sampai 6. 40 tambah 40 tambah 10 berarti 90. Berarti 200 tambah dengan 40 kali 1 kali 1 tambah dengan 10 tambah 10 kali 1 kali 2 kali 2 kali ini kali 2, astagfirullah. Ini kali 2 ya, sorry. Kan biaya simpannya kan 2 unit per minggu. Oke, berarti ini 280. Kalau ini di 280 berarti ini 140 ya. Nah, ini kalau dihitung jadinya berarti 280 tambah dengan 40, 320. 320 dibagi dengan 3 ini adalah harusnya 106,7 deh. 320 bagi dengan 3 adalah 106,67, benar. 106,67. Kemudian untuk 4 sampai 7 berarti 40 tambah 40 tambah 10 tambah 60 berarti 150. Berarti 200 tambah dengan 40 kali 1 kali 2 tambah 10 kali 2 kali 2 tambah 60 kali 3 kali 2. Berarti ini udah pasti 320 ya. Nah, 320 ditambahkan dengan 360 berarti 680. Nah, 680 kemudian kalau dibagi dengan 4 itu adalah 170. Oh, oke, naik. Berarti stop nih 4 sampai 6 untuk kloter kedua. Oke, untuk kloter keduanya berarti 4 sampai 6. Ya, 4 sampai 6 nih. Nah, kemudian lanjut hapus lagi untuk kloter ketiganya. Nah, kloter ketiga dimulai dari periode minggu ke-7. Berarti 60. Berarti cuma 200 doang ya. Berarti 200 per 1 pasti 200. Kemudian untuk 7 sampai 8 berarti 110 ya. Nah, berarti ini 200 ditambahkan dengan 50 kali 1 kali 2 berarti 300. Berarti 300 dibagi dengan 2 adalah 150. Kemudian kalau 7 sampai 9 berarti jadinya 140. Ingat, ini kita butuhnya 30 doang loh ya. 200 tambah 50 kali 1 kali 2 tambah dengan 30 kali 2 kali 2. Nah, berarti ini udah 300 tambah 120. Nah, berarti 420. Berarti 420 dibagi dengan 3. 420 dibagi dengan 3 adalah 140. Oke, berarti turun ya. Lanjut lagi 7 sampai 10. Berarti 170 ya yang kita order. Berarti 200 tambah dengan 50 kali 1 kali 2 tambah dengan 30 kali 2 kali 2 ditambahkan dengan yang namanya 30 kali 3 kali 2. Berarti ini udah 420 tambahin dengan 180. Ditambahin dengan 180 adalah 600. 600 kalau dibagi dengan 4, nah itu adalah 150. Oh, naik nih, berarti kloter ketiga hanya 7 sampai 9. Oke, so berarti kloter ketiga itu adalah 7 sampai 9. Nah, kemudian kloter keempat. Nah, kita lanjut ya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, dimulai dari periode ke-10 ya. Oke, periode ke-10 berarti 30, berarti 200. Berarti 200 per 1 200. Kemudian ini 10 sampai 11 berarti jawabannya 70.
Berarti 200 tambah 40 kali 1 kali 2 gitu ya. Nah, berarti 280. Berarti 280 bagi 2 adalah 140. Berarti kemudian ini 10 sampai 12, berarti ini 80. Berarti 200 ditambah dengan 40 kali 1 kali 2 tambah 10 kali 2 kali 2. Berarti ditambah dengan 40, 320. 320 bagi dengan 3 adalah 106,67. Oke, berarti kloter terakhir masuk di periode ke-11 sampai ke-12. Nah, ya udah langsunglah kita isi kan gitu ya. Berarti ini netnya 30, berarti ini pesannya 40, ini sisanya 10, ini habis, ini habis. Terus kemudian kloter ketiga, berarti netnya adalah 40. Ingat ya, karena kita nggak punya apa-apa di depan, jadi netnya 40 dan kita mesennya sebesar 90. Oke, berarti ini jadinya 50. Terus kemudian ini netnya nggak perlu, tapi masih ada sisa 10 karena kepake 40. Terus di sini nggak ada dan ini nggak ada. Terus kemudian di kloter ketiga, karena di akhir di minggu ke-6 nggak ada, maka net di sini adalah 60. Berarti di sini ordernya berapa? 120. Oke, 100 berapa ini? 110 tambah 2 tambah 30 berarti 150 ya. Oke, 150. Kemudian berarti ini 90. Oke. Terus kemudian ini 0, masih ada sisa 40. Sorry, ini 110 tambah 30 ya, berarti 140, berarti ini 80. Kemudian ini 0, ini masih sisa 30, ini 0, ini 0. Kemudian untuk periode ke sini berarti ini netnya 30, 70 tambah 10 80. Berarti ini sisa 50. Ini tidak ada untuk netnya, berarti masih sisa 10 dan ini habis, ini habis. Berarti total costnya berapa? Total costnya adalah ini ordernya nih, berarti di minggu pertama 40, di minggu ketiga 90, di minggu ke-6 140 dan di minggu ke-9 adalah 80. Ya udah, berarti 4 kali order. Ya kan? Dikali dengan 200 ditambahkan dengan ya penyimpanannya tuh 10 tambah dengan 50 tambah dengan 10 tambah dengan 80 tambah 30 tambah 50 tambah 10 dikalikan dengan 2 dolar. Berarti ini 800 ya kan. 10 tambah 50 tambah 10 tambah 80 tambah 30 tambah 50 tambah 10 kemudian dikalikan dengan 2, 480 ditambah dengan 800 itu adalah 1280. Nah, berarti dapat disimpulkan untuk algoritma silver mill itu adalah 1280 total biayanya. Nah, dari keenam metode ini, berarti kalau misalnya kalian ini kita milih yang mana? Ya, algoritma silver mill. Nah, sehingga apa sih? Supaya apa? Supaya biayanya karena supaya biayanya lebih murah atau karena biaya paling murah ya di antara keenam ini. Tuh. Jadi tujuan kita adalah untuk meminimumkan biaya ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan video untuk tes formatif ke modul ke-5 dan terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan untuk yang ini ingat ya, ini tambahan, kalau emang kalian mau belajar ya diperbolehkan, kalau emang kalian nggak mau nambahin ini kalian bisa cukup sampai ke sebelum POK ya, karena kan cuman di ini load for load, EOK sama PPB doang ya. Oke, so terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.